Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa sih bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah hari ini laporan kita diterima dengan baik oleh Krimsus, SPKT, ya kan? SPKT. Terus saya serahkan sama pengacara aja nih untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah kita barusan keluar dari SPKT dan laporan kita diterima dengan baik. Kita mungkin nanti jam 8 ada yang kita masuk lagi, dan teman-teman mungkin ada mengejar liputan lain. Jadi begini, kami sudah masuk dalam dan diterima dengan baik. Adapun pasal-pasal yang akan kita sangkakan mungkin adalah pasal 27 dan 310 kita compare, karena memang ini ITE 27 ITE 310 pidana KUHP, karena memang ini sangat merugikan Kiki sebagai seorang pemuda yang memang sangat normal, ya kan, tetapi tiba-tiba dia difitnah, diisukan dengan kata titit, sehingga beliau ini memang sangat dirugikan. Banyak netizen yang menyerang beliau, banyak yang melecehkan beliau, banyak yang ngebully. Nah, sehingga menurut saya sesuatu yang tepat sekali beliau melaporkan ini ke Polda Metro Jaya dengan pasal 27 dan 310 KUHP, itu menurut saya. Berlapis berarti ya Bang ya? Ya. Junto. Ancaman pidananya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun hukuman penjara. Ya Bang, kerugian material dan immaterial berupa apa sih Bang Ki? Kalau yang pasti ini kan jadinya kan mengganggu kehidupan ya sosial saya gitu kan. Jadi saya ini kan punya pekerjaan, saya dilecehkan. Terus saya peringati, saya bakal pakai pengacara, tapi nggak diindahkan, malah makin nantang-nantang, malah nyuruh akun-akun bodong mungkin ya, mungkin gitu kan, atau fansnya mungkin untuk menyerang lagi gitu kan, dugaannya seperti itu. Jadi saya sih pengen ngasih pelajaran aja, karena kok lama-lama kita diamkan, kok malah makin kesini fitnahnya gitu kan, makin nggak. Ya saya juga punya kehormatan, martabat diri saya, keluarga saya. Ini bukan semata-mata saya mau unjuk hebat-hebatan, bukan. Ini sekedar membela hak dan harkat martabat saya aja, karena saya juga public figure kan gitu. Jadi kalau misalnya komentar boleh, tapi jangan fitnah gitu, lagi menggiring opini. Sempat disomasi berarti ya? Kenapa? Sempat disomasi berarti ya orang tersebut? Oh, kalau somasi sih saya nggak kenal sebenarnya sama orang ini. Nggak kenal Sama orang ini, saya nggak tahu alamatnya di mana, ya kan? Tapi memang sempat diperingatkan sekali dua kali, tetapi dia malah nantang. Dia 1 juta lawyer. Dia bilang, kirim aja 1 juta lawyer. Ya. Artinya bahwa itu saya rasa sudah bentuk somasi secara langsung kepada beliau. Jadi nggak ada etikat baik untuk. Jadi kenapa juga mungkin polisi menerima langsung, ya kan? Karena dia menantang pakai 1 juta lawyer. Itu kan jadi kan melecehkan juga penegak hukum gitu kan. Di Indonesia ini nggak ada. Ditambah dia terlalu pede, nggak diterima laporan. Nah, ditambah dia tidak terlalu, dia ada statement itu sudah di screen capture sama kita juga, tim pengacara yang diserahkan sama polisi, dan katanya laporannya nggak bakal jalan katanya, nggak bakal diterima gitu, selalu pede. Akhirnya ya mungkin penegak hukum kita juga, saya presisi sekali, pengaduan masyarakat diterima, saya membela hak saya, harkat martabat saya. Bang Ki, kita flashback sebentar nih, itu dari kapan sih kejadiannya? Sudah berapa lama? Tanggal 7 Maret. 7 Maret. Awalnya seperti apa sih hingga adanya Pelaporan perdebatan? Ya, awalnya sih sebenarnya sih kata-kata kasar dan tidak mengenakan. Sebenarnya sih kan ini kan ribut-ribut masalah Isa Zega kemarin ya. Ya, itu kan urusan mereka kan, urusan mereka. Saya cuma awalnya pengen nunggu gini aja. Kan kalian kan ribut sama orang yang sama. Dia nggak terima lalu ngata-ngatain saya gitu. Lu mau ikut campur. Sebenarnya sih saya kalau dikomplain pun nggak masalah gitu, saya nggak ada masalah, cuma jangan lu fitnah dan giring opini
gua kemana-mana gitu kan. Gitu, saya kan punya pacar, saya punya keluarga, jangan difitnah sembarangan gitu loh. Ini kan harkat dan martabat gitu. Dan kita juga akan memikirkan untuk melaporkan akun-akun ya bang ya. Ya. Akun-akun yang juga ikut nyebar fitnah, akun-akun fake ini, biar jangan kita beradab lah bermedia sosial itu, jangan barbar gitu kan, jangan ikutin influencer yang hanya modal fitnah doang begitu kan, masih banyak artis yang lain bisa diikutin. Berarti berawal dari nimbrung ini ya di medsos ya. Nah iya kan awalnya bilang katanya kalau ada saksi palsu kasus Zega ya laporkan saja, saya bilang. Saya kan cuma bilang gitu. Awalnya cuma gara-gara itu. Iya. Akhirnya Bang Kiki Iya, dia kan menuduhnya kan dia tuduh tuh Isa Zega. Iya kan? Silakan aja laporkan. Ini kan negara hukum. Mana buktinya gitu loh. Jangan sekedar ngomong doang gitu. Nggak boleh kita menuduh orang tuh saksi palsu. Ya kan? Mana buktinya? Kalau saksi palsu kan pidana. Ya makanya saya ambil langkah yang benar. Setelah saya tegur itu dia nggak terima, dia malah ngata-ngatain saya. Jadi saya ambil sikap aja. Saya gunakan hak hukum saya, konstitusional saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya laporkan dia ke jalur hukum. Bisa dibilang perkataan berupa apa Bang Ki? Perkataan berupa apa yang menghina Bang Kiki sendiri? Ya tadi, kalau mungkin nggak pantas lah, nggak etis lah itu ya. Itu terlalu kasar menurut saya, terlalu kasar. Dan ini juga TV tonton anak-anak juga ya. Ini melecehkan harkat dan martabat, memfitnah orientasi mohon maaf ya, seksual. Mau dipotong aja kalau nggak ini yang padahal saya iya, padahal saya sangat normal sekali ya kan. Jadi menggiring opini biar saya itu nggak disukain sama orang-orang, sama netizen gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau followers dia 1000 sih nggak saya tanggepin. Cuma kan followers dia banyak tuh. Selain itu apa? Selain dia mengatakan sesuka sama jenis, selain itu apa lagi ya? Banyak ya. Ya banyak hal-hal yang Banyak lah. arogan, termasuk akhirnya banyak pihak netizen yang ikut campur di urusan ini yang menyudutkan klien kita Kiki. Gitu. Ini kan akhirnya berkembang menjadi seperti bola salju. Nah ini yang kita mau stop begitu kan, supaya apa? Privasi dari Kiki juga bisa terjaga, kehidupannya bisa terjaga dan bisa konsentrasi untuk berkarir. Mungkin itu. ada berapa akun yang rencananya mau dilaporkan? Kita masih inventarisir sampai hari ini. Kemarin tuh baru sekitar 7 ya, kemarin sekitar 7. Mungkin sampai besok kalau memang masih ada ya, akan kita barangnya deh semua kita laporkan. Tapi kalau untuk yang laporan yang ini, ya alhamdulillah saya terima kasih sama bapak-bapak polisi tadi yang menerima laporannya. Saya bersyukur kan menurut surat edaran Kapolri ya kan, ini undang-undang ITE ya kan harus dilihat secara seksama, dan polisi secara bijak melihatnya ini sebagai saya, jadi ini udah nggak benar gitu ya. Jadi laporannya diterima. Kalau ada yang bilang laporan nggak diterima, ini laporannya diterima. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.